Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kesempatan pagi ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mengajak kita sekalian membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di awal kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena telah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk manusia memakannya. Dan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia berusaha untuk bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa tetap memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Puji Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Sekalipun manusia ciptaannya telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencari manusia ciptaannya, manusia yang dikasihinya. Tetapi dosa tetap dosa. Manusia harus menerima hukuman sebagai akibat dari dosanya, sebagai akibat dari perbuatannya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 kita membaca dari Kejadian pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Di dalam ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."
Puji Tuhan. Itu sebabnya manusia yang ada di dalam dunia ini, baik itu besar, kecil, tua, atau muda, pada akhirnya akan mati. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, pemazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Puji Tuhan, Allah yang sangat mengasihi manusia ciptaannya itu tidak membiarkan manusia mengalami kebinasaan. Itu sebabnya Allah merencanakan sebuah keselamatan untuk manusia dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terlepas dari kutuk dosa dan kutuk maut. Ini adalah syarat ketentuan yang sudah Allah berikan untuk manusia bisa mendapatkan keselamatannya kembali. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk kita bisa mencapai Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, dia tidak bisa membeli harga keselamatan. Karena untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan penebusan dari dosa, harus dibayar dengan korban darah. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah korban yang sangat mahal harganya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menanggung kutuk dosa dan kutuk maut. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima tawaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita menginginkan keselamatan, kalau kita menginginkan
untuk kita bisa berdamai dengan Allah, untuk kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Lalu setelah kita memperoleh keselamatan, setelah kita percaya kepada Allah, adakah kita sebagai manusia boleh berbuat dosa? Sekali-kali tidak, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi, kalau Allah tidak menyayangkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi, bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, Allah tidak menyayangkan milik kepunyaannya, terlebih kita, bangsa yang dipanggil oleh Allah karena kasih karunia Allah, yaitu supaya ruangan perjamuan kawin anak domba itu menjadi penuh, sehingga kita mendapatkan undangan yang Allah berikan. Itu sebabnya Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita mencapai kepada Allah, Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Seperti firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Di dalam perumpamaan, di dalam perjamuan kawin, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu,
ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Di dalam Yudas ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, "Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pakaian pesta di sini adalah menunjukkan perbuatan manusia yang dilakukan selama hidup di dalam dunia ini. Allah mau supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita sanggup melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu, kita bisa karena Allah yang memampukan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta berarti mereka mengenakan pakaian yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Allah Bapa kita yang di sorga adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia bukanlah Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Manusia ciptaannya ada dalam pengawasan Allah. Allah memperhatikan setiap tingkah laku kita. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Allah. Manusia bisa berbohong kepada sesamanya, tetapi tidak kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Allah. Tetapi Allah penuh dengan kasih karunia. Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau kita terus berbuat dosa setelah kita mendapatkan pengampunan yang daripada Allah, tapi kita kembali berbuat dosa, itu berarti kita mengizinkan kuasa kegelapan untuk menguasai kita. Dan perlu kita ketahui, ketika kita mengizinkan kuasa kegelapan menguasai kita, maka iblis, roh jahat itu tidak akan mudah melepaskan kita. Itu sebabnya ketika kita kembali berbuat dosa, maka Roh Allah akan keluar dari kita. Sehingga kalau Roh Allah keluar dari kita, maka hidup kita akan terus berulang-ulang berbuat dosa, yaitu kita hidup dalam kubangan dosa. Kalau kita melihat contoh
bagaimana Raja Saul ketika Roh Allah keluar dari dirinya, maka Raja Saul dikuasai oleh roh jahat dan selalu berusaha ingin membunuh Daud. Dan satu lagi yang diperbuat oleh Raja Saul, di mana seharusnya dia meminta petunjuk kepada Allah, tetapi Raja Saul meminta petunjuk kepada roh orang mati, yaitu roh Nabi Samuel. Ini merupakan dosa yang fatal di mata Allah, di mana seharusnya kita selalu berdoa, bertanya kepada Allah. Tetapi kalau kita meminta petunjuk kepada arwah, maka Allah tidak akan berkenan kepada kita. Itu sebabnya orang yang tidak berpakaian pesta, dia tidak akan dikenal oleh raja, karena itu menunjukkan bahwa orang yang tidak berpakaian pesta itu bukan undangan raja, ya tidak layak, tidak sesuai, tidak pantas sebagai undangan raja. Itu sebabnya raja berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, sama seperti perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh yang membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Setelah pintu ditutup, mereka berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Puji Tuhan, raja mengenal para undangannya, yaitu mereka yang berpakaian pesta, mereka yang layak, yang pantas untuk tinggal dalam ruangan pesta. Demikian juga dengan Allah Bapa kita di sorga. Dia akan mengenal kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai orang-orang yang berkenan di hadapannya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya mengajak kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk kita bisa menang, untuk kita kedapatan berpakaian dan tidak telanjang, terlebih kita dikenakan pakaian putih oleh Allah, sehingga nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan, melainkan Tuhan mengakui kita di hadapan
Bapa di sorga dan di hadapan para malaikatnya. Kiranya kita harus berpegang teguh kepada Allah. Jangan lepaskan tangan kita dari Allah, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita tetap didapati setiawan. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau kesempatan ini kami boleh, oh Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan beri kami kemampuan-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Amin.